Selamat datang di channel Tila. Perkenalkan, nama aku Tiara dengan nomor absen 33. Aku berasal dari 124. Perkenalkan, nama aku Laras, nomor absen 32 dari kelas 124. Teman-teman, jangan lupa simak videonya ya. Teman-teman, kalian tahu nggak sih, di dalam tubuh kita terdapat banyak organ vital yang mendukung keberlangsungan sistem fungsional tubuh. Kalian tahu nggak sih salah satunya apa? Nah, salah satu organ tersebut adalah organ reproduksi. Organ ini akan membentuk sistem reproduksi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Teman-teman, kita tahu setiap jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki bentuk struktur dan fungsi organ reproduksinya masing-masing. Di sini kita akan bahas satu persatu yuk. Yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Sementara organ bagian dalam terdiri dari testis, saluran kemih, dan kelenjar kelamin. Organ reproduksi luar yang pertama adalah penis. Di dalam penis terdapat 3 rongga. 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa. 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum. Corpus spongiosum ini akan membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi untuk memasukkan sel sperma ke dalam kelamin wanita. Organ reproduksi yang kedua adalah skrotum atau yang sering kita sebut dengan kantong pelir. Skrotum merupakan kantong kulit yang melindungi dan membungkus testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kiri dan skrotum kanan. Berikutnya, organ reproduksi dalam. Testis. Di dalam tubuh pria terdapat sepasang testis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Disinilah tempat pembentukan sperma. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan juga memproduksi hormon testosteron. Organ reproduksi dalam selanjutnya adalah saluran kelamin. Saluran kelamin pada pria terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Secara keseluruhan, saluran kelamin ini berfungsi menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Kita akan membahas struktur testis dan saluran-saluran yang ada di sekitarnya. Pertama, vas deferens, sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesikulasi seminalis atau kantong sperma. Yang kedua, vas efferens, mengeluarkan dan menyalurkan sperma ke epididymis. Ketiga, epididymis, sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Yang keempat, lobulus, sebagai kantung testis melindungi tubulus seminiferus. Dan yang terakhir, tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma. Dan organ reproduksi yang terakhir adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin berfungsi untuk menambahkan cairan-cairan kelamin sehingga berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan tersebut dihasilkan oleh vesikula seminalis, menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi untuk memudahkan gerak sperma serta untuk menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. Lalu, kelenjar prostat menghasilkan cairan bersifat basa pada sperma, mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Dan yang terakhir adalah kelenjar Cooper atau bulbouretra yang menghasilkan cairan bersifat basa. Yang kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi luar dan dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Pertama, kita akan membahas organ reproduksi luar pada wanita, yaitu vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi luar pada wanita. Pada bagian vulva terdapat saluran reproduksi dan saluran urin. Pada daerah dekat saluran kelamin terdapat hymen atau selaput darah. Ada 2 macam labium, yaitu labium mayora yang terletak di bagian luar dan labium minora yang terletak di bagian dalam. Di antara labium minora dan mayora, pada bagian atas terdapat klitoris.
Organ reproduksi dalam wanita yang pertama, vagina. Vagina merupakan saluran akhir reproduksi wanita yang bermuara di vulva. Vagina menghasilkan banyak lendir yang diproduksi oleh kelenjar Bartholin. Jadi, vagina berfungsi sebagai saluran keluar dari rahim, baik haid maupun melahirkan. Selain itu, vagina juga berperan sebagai alat kopulasi untuk menerima penis. Organ dalam berikutnya, uterus atau rahim. Uterus merupakan rongga pertemuan oviduk kanan dan kiri. Bagian bawah uterus disebut serviks mulut atau leher rahim. Bagian luar uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Dinding ini akan menebal saat terjadi kehamilan. Selanjutnya, oviduk atau tuba fallopi. Oviduk merupakan sepasang saluran kanan dan kiri yang ujungnya membentuk corong yang disebut infundibulum. Infundibulum terdapat fimbriae atau rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. Fungsi tuba fallopi tempat pembuahan atau fertilasi. Dan organ reproduksi bagian dalam yang terakhir adalah ovarium. Ovarium terdiri dari ovarium bagian kanan dan kiri. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Oke teman-teman, inilah catatan untuk setiap organ reproduksi pada pria dan fungsinya. Dan ini untuk catatan untuk setiap organ reproduksi pada wanita dan fungsinya. Bisa dipahami ya? Berikutnya, kita akan membahas proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Proses gametogenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis adalah pembentukan sperma atau gamet jantan. Oogenesis, proses pembentukan ovum atau gamet betina. Proses spermatogenis dimulai ketika pria mengalami masa pubertas, sedangkan proses oogenesis berlangsung saat wanita masih berada dalam kandungan. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminivirus. Proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminivirus melibatkan 3 macam sel, yaitu pertama, spermatogonium atau sel induk spermatozoa sebagai penghasil sperma. Kedua, sel Sertoli berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa. Dan yang ketiga, sel Leydig merupakan sel penghasil hormon testosteron yang berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Produksi spermatozoa sangat dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. LH akan merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. FSH merangsang sel Sertoli menghasilkan ABP. Hormon ABP merangsang spermatogonium memulai spermatogenesis. Dan ini catatan untuk hormon yang berpengaruh dalam spermatogenesis. Tahapan spermatogenesis terjadi melalui 3 tahapan, yaitu tahapan penggandaan, tahapan pertumbuhan, dan tahapan pematangan. Proses gametogenesis selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Proses ini akan menghasilkan sel telur atau yang sering disebut dengan ovum. Oogenesis juga memiliki 3 tahapan, yaitu penggandaan, pertumbuhan, serta pematangan, yang pada akhirnya ovum dan badan polar 2 akan mengalami regenerasi. Kira-kira apa saja ya yang terkandung dalam sperma manusia? Spermatozoa terdiri dari kepala pada bagian ujung, leher, dan ekor. Pada kepala mengandung inti sel atau nukleus yang dilindungi oleh akrosom. Pada bagian kepala juga terdapat sentriol. Bagian pangkal ekor terdapat badan sperma yang mengandung mitokondria. Bagian ekosperma juga dilindungi dengan membran plasma. Berbeda dengan sel sperma, sel telur yang dihasilkan dari ovum saat ovulasi memiliki tubuh yang dilindungi oleh 2 lapisan. Lapisan pertama yaitu lapisan luar atau yang sering disebut dengan corona radiata. Dan yang terakhir adalah lapisan dalam atau yang sering disebut dengan zona pellucida. Pada bagian dalam ovum juga terdapat sitoplasma dan nukleus. Oosis sekunder menghasilkan senyawa fertilizin. Kalian tahu nggak sih? Seorang wanita dewasa setiap bulannya akan melepaskan 1 sel telur matang pada salah satu ovariumnya. Dan apabila tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi pendarahan atau yang sering kita sebut dengan menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi seorang wanita terjadi dalam periode 28 hari. Tahapan atau fase-fase pada periode 28 hari tersebut adalah fase menstruasi, fase praovulasi atau yang sering disebut dengan folikel, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi atau luteal. Pembahasan selanjutnya adalah fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan antara sel telur dengan sel sperma.
Setelah fertilisasi adalah tahap perkembangan janin saat gestasi atau kehamilan. Saat usia kehamilan 0-12 minggu, terjadi awal pembentukan organ-organ janin. Periode 3 bulan pertama ini disebut dengan trimester pertama. Saat usia kehamilan 12-28 minggu, organ-organ tubuh janin akan terbentuk secara lengkap walaupun belum sempurna. Periode 3 bulan kedua ini disebut dengan trimester kedua. Saat usia kehamilan 28-42 minggu, terjadi penyempurnaan organ tubuh janin. Periode 3 bulan terakhir ini disebut dengan trimester ketiga. Selama berlangsungnya kehamilan, terdapat beberapa bentuk membran kehamilan, yaitu kantung kuning telur, tempat pembentukan sel darah, dan pembuluh darah pada embrio. Yang kedua adalah korion. Sebagai membran terluar pada embrio, korion akan membentuk pembuluh darah dan plasenta. Berikutnya, amion merupakan kantong berisi cairan tempat embrio berada yang berguna untuk melindungi bayi dari tekanan dan benturan dari luar. Dan yang terakhir, alantois yang merupakan membran yang membentuk tali pusar atau ari-ari. Tali pusar berguna untuk menyalurkan makanan, oksigen, dan zat sisa. Di dalam membran embrio terdapat air ketuban yang berfungsi untuk melindungi janin dari benturan, menjaga suhu janin, serta memberi ruang gerak pada janin. Setelah mengalami proses kehamilan sekitar 38-40 minggu, ibu hamil kemudian menjalankan proses persalinan untuk mengeluarkan janin yang dikandung. Proses persalinan diawali dengan kontraksi uterus, adanya perubahan hormonal dan kontraksi otot yang mengakibatkan serviks membuka. Setelah selaput amion pecah, cairan akan keluar dan tidak lama kemudian bayi akan lahir. Nah, teman-teman, tentunya di dalam persalinan terdapat hormon-hormon yang berpengaruh loh. Di antaranya adalah estrogen yang dihasilkan oleh plasenta. Yang kedua, oksitosin yang dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin. Yang ketiga, prostaglandin yang dihasilkan oleh membran janin. Ketiga hormon tersebut adalah hormon yang memicu kontraksi pada uterus. Dan yang terakhir adalah hormon relaksin, adalah hormon yang dihasilkan oleh korpus luteum. Dari semua pembahasan kami, kalian udah paham kan? Sekian pembahasan sistem reproduksi dari kami. Dadah!